Pernah kepikiran gimana sebuah produk dibuat dari nol sampai jadi? Yuk ikut ekspedisi seru di jurusan Teknik Mesin, Program Studi Sarjana Terapan Proses Manufaktur, Politeknik Negeri Bandung. Di proses manufaktur, kita belajar semua tahapan produksi, mulai dari desain, pemilihan bahan material, proses produksi, hingga berproduk jadi. Semua yang dibutuhkan industri ada di sini. Langkah pertama, kita desain dulu di lab CAD dan CAM. Mahasiswa belajar membuat model 3D dan mensimulasikan proses manufaktur sebelum diproduksi. Jangan sampai ada kesalahan ya. Desain sudah siap. Sekarang kita pilih materialnya. Di lab material, kita uji kekuatan dan ketahanan bahan supaya produk kita gak gampang rusak. Saatnya bikin komponen di lab permesinan. Mahasiswa belajar teknik pengerjaan logam supaya produk punya ukuran yang presisi dan kualitas yang maksimal. Jangan lupa perhatikan K3-nya ya. Biar makin presisi, kita pakai teknologi CNC. Dengan mesin otomatis ini, kita bisa menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan detail yang sempurna. Beberapa bagian butuh sambungan yang kuat. Nah, di lab welding kita belajar berbagai teknik pengelasan supaya hasilnya presisi dan tahan lama. Sini harus hati banget. Dari bahan dan produk jadi, semua bisa kamu pelajari di Program Studi Sarjana Terapan Proses Manufaktur. Yuk gabung dan jadi bagian dari industri masa depan. Kami tunggu di sini.
share, dan follow akun ini untuk konten-konten informatif lainnya. Aku yakin kalian semua pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, serta adik-adik calon mahasiswa sekalian yang sudah hadir di ruang Zoom ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir pada acara sosialisasi seleksi mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung pada hari ini Sabtu tanggal 22 Maret 2025. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan serta adik-adik, juga Bapak Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Negeri Bandung, Bapak Dr. Iwan Ridwan STMT, juga kepada narasumber Profesor Windy Hermawan Mitra Kusuma, serta panitia yang telah bekerja sama agar terlaksananya sosialisasi ini. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa penerimaan mahasiswa baru untuk PTN ini melalui 3 jalur, SNBP, SNBT, dan Mandiri. SNBP baru saja dilalui, kemudian sudah diumumkan pada tanggal 18 yang lalu. Saat ini kita berada pada fase SNBT dan selanjutnya akan disusul dengan Mandiri. Kepada yang sudah lulus SNBP, kami ucapkan selamat. Pada yang belum lulus SNBP, jangan patah semangat karena masih ada 2 jalur berikutnya. Untuk itu, pada hari ini, kami, Politeknik Bandung, mengadakan sosialisasi dengan mengangkat tema Strategi Lulus Masuk Politeknik Bandung, Jalur UTBK, SNBT, dan SNBM, atau Seleksi Mahasiswa Baru Mandiri Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan ini nanti akan disampaikan tentang Politeknik Bandung, bagaimana ada jurusan apa, ada program studinya, kemudian jalur seleksinya, dan persyaratan, serta mungkin adik-adik memerlukan berapa sih skor UTBK tahun-tahun sebelumnya, sekedar memberikan gambaran untuk pertimbangan memilih program studi yang ada di Politeknik Negeri Bandung. Nanti pada akhir sesi ini akan diadakan juga tanya jawab, kira adik bisa agar bisa memperoleh informasi yang lebih baik. Baik, susunan acara hari ini akan kita isi dengan pembukaan, kemudian lagu Kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sambutan dari Wakil Direktur Bidang Akademik, dan paparan dari narasumber, terakhir dengan sesi tanya jawab. Kita menginjak pada acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
acara berikutnya, yaitu sambutan dari Wakil Direktur Bidang Akademik, Bapak Iwan Ridwan STMT PSD, yang sekaligus akan membuka acara sosialisasi ini. Kepada Bapak Iwan Ridwan, kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik SMA, SMK, MA yang hadir pada hari ini. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk melaksanakan sosialisasi strategi masuk lulus Politeknik Negeri Bandung melalui jalur SNBT. Kemudian kami ucapkan selamat, walaupun mungkin tidak hadir di sini ya, adik-adik yang sudah dinyatakan lulus ke Polban lewat jalur SNBP, baik itu lulus pilihan 1 maupun pilihan 2. Nah ini kemarin banyak orang tua yang menyampaikan Polban itu katanya tidak menerima pilihan 2. Sesungguhnya tidak ya, yang lulus SNBP kemarin itu pilihan 1 dan pilihan 2. Nanti secara detail disampaikan oleh Prof. Windy. Insya Allah kuota kita tahun ini itu sekitar 2.900 ya. Naik dari tahun lalu, tahun 2.600, 2.900, dan 20%-nya sekitar 590 sekian itu sudah dinyatakan lulus dengan SNBP. Jadi jangan khawatir adik-adik sekalian, siswa-siswi SMA yang akan daftar ke Polban itu masih ada 80% lagi ya. Jadi masih banyak kuota kita itu justru jalurnya adalah SNBT maupun nanti jalur mandiri. Jadi adik-adik silakan persiapkan sebaik mungkin untuk jalur tes ini, untuk jalur UTBK. Dan jika nanti tidak lulus juga di jalur UTBK, adik-adik juga bisa mendaftar ke Polban lewat jalur mandiri. Jadi ini masih tersedia kuota, sekali lagi 80% ya, jadi sangat banyak. Nanti adik-adik juga akan berstrategi hari ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik sekalian. Mungkin ini adik-adik cukup beruntung, dan karena nanti akan dijelaskan prodi A, prodi B itu misalnya nilai UTBK-nya berapa, sehingga adik-adik nanti tidak salah memilih jurusan ya. Strategi memilih jurusan tentu adalah salah satu kunci juga di dalam lulus atau tidaknya lewat jalur UTBK ya. Nah, insya Allah nanti akan disampaikan kuotanya tinggal berapa lagi, prodi A berapa kuotanya, prodi B berapa kuotanya, kemudian berapa nilai UTBK-nya, kemudian jalur mandiri nanti seperti apa. Jalur mandiri tahun ini nanti sampaikan oleh Prof. ini juga. Jalur mandiri tahun ini adik-adik tinggal mendaftar dan tidak usah ada tes-tes lagi karena semuanya akan memakai nilai UTBK ya, memakai nilai UTBK. Jadi adik-adik tolong optimalkan jalur UTBK ini karena akan dipakai bukan hanya untuk jalur SNBT, tetapi juga untuk jalur mandiri. Karena biasanya peminat Polban itu cukup banyak, jadi adik-adik memang harus mempersiapkan dengan sangat matang. Masih ada beberapa hari lagi untuk semangat belajar dengan lebih rajin lagi, karena adik-adik itu akan bersaing dari seluruh Indonesia. Biasanya kalau UTBK tahun lalu kita ada hampir dari semua provinsi itu ada yang daftar ya, sehingga adik-adik bersaingnya dengan seluruh Indonesia. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dan Polban ini murni dari nilai ya, nilai UTBK, tidak ada jalur-jalur lain. Jadi semuanya dari akademik ya, SNBT maupun mandiri, nanti semuanya dari nilai akademik adik-adik semua, dari nilai UTBK tidak ada nilai-nilai yang lain. Tidak ada titip-titipan juga, semuanya murni dari nilai akademik teman-teman. Kami berdoa semoga adik-adik, ini kan kemarin dari 2.900 itu sekitar 500 sekian, sudah lewat jalur SNBP, jadi masih ada kuota sekitar mungkin 2.300-an lagi mungkin ya, 2.300 atau 2.400 lagi yang kuotanya bisa sekitar 2.300-an lagi ya, yang kuotanya bisa adik-adik perebutkan lagi ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan adik-adik yang di sini semuanya bisa keterima lewat jalur UTBK maupun jalur mandiri. Dan nanti bulan Agustus adik-adik akan dilantik, dan juga insya Allah mulai belajar tanggal 18 Agustus selamat bergabung nanti dengan Politeknik Negeri Bandung. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat buat adik-adik semua, terutama yang sedang berjuang masuk Polban lewat jalur UTBK dan nanti lewat jalur mandiri. Terima kasih sekali lagi pada para panitia, Prof. Windy, Bu Nani, dan tim yang sudah
mempersiapkan acara pada hari ini. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara sosialisasi strategi masuk Politeknik Negeri Bandung jalur UTBK SNBT dan SMBM tahun akademik 2025-2026 dengan resmi dibuka. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah, memberikan kemudahan pada adik-adik untuk belajar dan bisa masuk Polban. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Iwan yang telah menyampaikan sambutan serta membuka acara sosialisasi ini. Kita lanjut ke acara inti dari sosialisasi ini, yaitu pemaparan tentang strategi lulus masuk Politeknik Bandung, jalur UTBK SNBT dan SMBM. Sebelumnya, sebelum kita mulai, saya izinkan saya memperkenalkan narasumber kita yang akan mengisi acara hari ini, yaitu beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Windy Hermawan Mitra Kusuma MT. Beliau adalah dosen di jurusan Teknik Navigasi dan Tata Udara. Beliau sudah berpengalaman di panitia seleksi mahasiswa baru ini sejak tahun 2019 sebagai ketua pelaksana dan sejak 2020 sampai tahun 2025 ini sebagai ketua umum seleksi mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung. Demikian itu mungkin CV singkat dari Profesor Windy Hermawan. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama pemaparan dari narasumber kita, Bapak Profesor Dr. Insinyur Windy Hermawan Mitra Kusuma. Kepada Prof. Windy, kami persilahkan. Terima kasih Bu Nani atas kesempatan yang diberikan dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar dan cukup jelas, Prof. Mohon izin saya share screen ya. Mudah-mudahan sudah terlihat juga ya. Ya, sudah, Prof. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi untuk adik-adik semua, jadi pada kesempatan ini memang ini judulnya adalah strategi lulus Polban jalur UTBK SNBT dan SMBM Polban tahun 2025. Namun sebelum itu izinkan saya barangkali menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan SMB yang ada di Polban gitu ya. Jadi nah ini adalah jalur atau program SMB yang ada di Polban gitu ya. Jadi karena Polban ini ada program-program pendidikan D3, D4, kemudian juga ada pasca sarjana dan juga ada RPL, maka sistem atau penerimaan mahasiswa baru ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah yang reguler D3 dan D4, di mana di situ ada 3 jalur, SNBP, kemudian SNBT dan juga mandiri ya. Ini berdasarkan acuan-acuan aturan yang sudah ada, di mana SNBP itu dan SNBT mengikuti kegiatan bersama-sama di Kemendikbud. Kemudian untuk yang pasca sarjana, karena kita juga ada program magister terapan, maka di situ ada sistem penerimaan terutama untuk mahasiswa atau calon-calon mahasiswa pasca sarjana di jurusan atau di prodi rekayasa infrastruktur, kemudian prodi keuangan dan perbankan syariah, serta yang ketiga adalah prodi pemasaran inovasi dan teknologi. Nah, ada satu program yang lain lagi di mana adik-adik yang D3 atau para alumni atau lulusan-lulusan D3 yang ingin meningkatkan menjadi D4, kita ada yang namanya D4 rekognisi pembelajaran lampau atau orang mengatakannya RPL, di mana program ini tipenya adalah tipe A. Dan untuk informasi lebih banyak mengenai SMB ini, adik-adik atau mungkin bapak-bapak juga atau ibu-ibu yang hadir di sini bisa juga melihat di website kami,
di SMB Polban ACID. Nah, ini adalah beberapa yang ingin disampaikan pada kesempatan ini adalah yang berhubungan dengan proses seleksi D3 dan D4. Artinya untuk yang D3 dan sarjana terapan. Ini ada beberapa informasi atau link dari informasi yang barangkali Bapak, Ibu, dan adik-adik semua bisa manfaatkan sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih utuh. Ini adalah jalur dan kuota tahun 2025 untuk penerimaan mahasiswa baru di seluruh perguruan tinggi negeri se-Indonesia. Berdasarkan aturan, maka SNBP itu minimum 20%, SNBT minimum 40%, dan yang mandiri maksimumnya adalah 30%. Dan untuk Polban sendiri, SNBP itu ada kurang lebih, bukan kurang lebih ya, pas 20%, itu adalah 592 peserta. Dan ini sudah kita lakukan kemarin. Kemudian untuk SNBT, Polban mengambil karena minimumnya 40, Polban itu mengambil 50% saja. Sehingga di situ ada 1.445 di SNBT kursi yang kosong untuk seluruh prodi yang ada di Polban. Dan 30%-nya nanti itu bisa diambil di seleksi mandiri sebanyak 852 kursi. Nah, ini adalah kira-kira distribusi dari jumlah peserta yang akan atau yang diterima di Polban melalui jalur SNBT, SNBP, SNBT, dan Mandiri. Jadi kalau tadi persentasenya, kalau ini adalah kira-kira semua jumlah peserta yang akan diterima di masing-masing jalur tadi. Ini rata-rata sekitar 13 paling kecil, kemudian paling banyak itu ada 26 ya kurang lebih. Nah, untuk yang SNBP, kalau untuk totalnya sendiri itu adalah yang di 128, paling banyak 128 untuk seluruh jalur gitu ya. Kemudian yang paling sedikit adalah 64 ya. Ini adalah untuk kuota program diploma 3. Untuk yang diploma 4 ini adalah jumlah ya kira-kira hampir sama juga, sehingga totalnya itu adalah untuk yang D4 adalah kurang lebih sekitar 1.504. Sisanya adalah yang dari 2.800 itu nanti yang diterima adalah dari D3 tadi. Baik, ini jalur yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah yang SNBP. Walaupun ini sudah selesai, tapi saya kira saya perlu menyampaikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak WD1 bahwa kegiatan ini sedang berlangsung, gitu ya, terutama untuk pendaftaran ya, daftar ulang, proses daftar ulang. Jadi untuk proses daftar ulang itu sedang dilakukan mulai dari 18 Maret kemarin, nanti akan berakhir di 30 April yang akan datang. Ini barangkali kalau ada adik-adik yang hadir dari peserta yang lulus SNBP, itu ada yang perlu diperhatikan bahwa paling akhir adalah tanggal 28 Maret itu adalah pengiriman berkas hard copy, dan nanti akan ada pengumuman hasil verifikasi UKT dan KIPK tanggal 24 April, serta daftar ulang 24 sampai dengan 30 April. KIPK jelas di SNBP ada ya. Nah, ini adalah kira-kira tadi disampaikan oleh Pak WD1 berapa sih statistik dari pilihan 1 dan pilihan 2. Ini ternyata bahwa memang pilihan 1 dan pilihan 2 itu pendaftarnya cukup banyak begitu ya. Total kalau dihitung-hitung pilihan 1 dan pilihan 2 itu sekitar 12.000 orang gitu ya. Nah, ini terdistribusi di masing-masing prodi, dan kalau kita perhatikan bahwa memang beberapa prodi mempunyai nilai atau pendaftar yang cukup banyak gitu ya, walaupun ada beberapa juga yang tapi semuanya di atas kuota yang akan diterima, di mana kuota kita itu adalah ada di kolom terakhir, itu ada kurang lebih 20 atau
ada yang 26 juga dan ada yang 13 juga di situ ya. Ini adalah kira-kira untuk yang jurusan dari jurusan masing-masing jurusan ya, teknik sipil, teknik mesin, kemudian teknik refrigerasi dan tata udara, konversi energi dan teknik elektro. Untuk jurusan yang lainnya, kira-kira pilihan 1 dan pilihan 2-nya juga terdistribusi cukup banyak gitu ya. Ini kalau dilihat teknik kimia, teknik komputer itu termasuk yang cukup dan paling banyak, totalnya adalah kurang lebih sekitar 1.200 D4 ya. Untuk yang D4-nya itu adalah kurang lebih sekitar totalnya ya peminat atau pemilih pendaftar begitu ya, kurang lebih sekitar 1.215. Dan untuk administrasi niaga itu juga cukup banyak, totalnya adalah kurang lebih sekitar 732 ya. Sehingga total seluruh Polban itu peminatnya adalah 12.198. Hampir mendekati 12.200 lah kurang lebih. Sementara yang diterima adalah hanya 592 orang saja. Nah, ini menunjukkan bahwa memang cukup ketat kemarin persaingan di antara para pendaftar SNBP yang mendaftar ke Polban. Nah, yang berikutnya lagi adalah kita akan menghadapi SNBT, walaupun SNBT kan sudah dibuka sejak lama begitu ya. Jadi SNBT ini berdasarkan nilai UTBK. Nah, ini adalah strategi yang barangkali harus kita perhatikan bersama-sama, bagaimana kita strategi ini harus dipahami betul gitu ya oleh adik-adik yang akan mengikuti SNBT nanti. Bahwa adik-adik perlu memahami bagaimana sistem seleksi SNBT dan materi UTBK. Untuk sistem seleksi SNBT dan materi UTBK bisa adik-adik perhatikan atau mendatangi, mengunjungi ya situs dari SNPMB yang ada atau yang sudah resmi di sana. Dan materi-materi UTBK di sana juga sudah tersedia. Kemudian adik-adik juga barangkali harus sudah mulai nih di sisa waktu kan pendaftaran nih masih ada nih. Pendaftarannya sendiri mulai dari beberapa waktu yang lalu, yang terakhir nanti tanggal 27 ya, 27 Maret. Jadi bagi mereka yang belum memilih prodi dan sebagainya, mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan adik-adik di dalam memilih prodi. Namun demikian, di sisa waktu sampai dengan bulan Mei, di mana bulan Mei adalah pelaksanaan dari UTBK-nya sendiri, maka adik-adik sudah harus mulai ya sedini mungkin melakukan latihan-latihan lah gitu ya, latihan mengerjakan soal, kemudian juga mengikuti tryout kalau ada dan sebagainya gitu ya, sehingga juga bisa memperhatikan skor adik-adik itu ada di posisi mana. Untuk yang sudah terlanjur daftar ya sudahlah gitu ya, tidak jadi masalah gitu. Tapi untuk yang sampai dengan tanggal 27 adik-adik sudah punya kesempatan lah, masih punya kesempatan untuk memikirkan. Atau setidak-tidaknya latihan soal dan tryout ini juga bisa bermanfaat ketika nanti adik-adik tidak diterima di SNBT. Jadi persiapan untuk mandiri, di mana mandirinya menggunakan nilai atau skor UTBK. Tapi saya doakan, mudah-mudahan saja semua adik-adik ini bisa diterima di SNBT, gitu ya. Kemudian yang kedua juga bagaimana kita caranya mengembangkan strategi yang cepat di dalam menjawab atau menyelesaikan soal-soal tryout atau soal-soal UTBK. Di mana di situ ada dua tipe, di mana tipe di situ ada tes skolastik dan juga literasi. Gitu ya. Kemudian ini yang penting, memilih jurusan sesuai dengan minat dan peluang yang diterima. Yang pertama adalah kata kuncinya, adik-adik harus memilih prodi yang memang diminati. Jadi jangan sampai nanti terjadi asal pilih saja prodinya, kemudian ternyata diterima di situ, maka adik-adik menjadi hilang kesempatan untuk mengikuti atau mengikuti tes yang berikutnya lagi gitu ya. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian yang kedua benar-benar harus dilihat artinya adik-adik melihat prodi ini peluang untuk diterimanya seperti apa.
Jadi nanti dari skor yang ada yang bisa disampaikan di sini, adik-adik mungkin bisa mempelajari kira-kira peluang adik-adik ada di mana nih posisinya, positioning dari sisi hasil tryoutnya seperti apa, kira-kira peluang diterimanya di mana dan sebagainya, skornya yang memenuhi yang mana gitu ya. Dan prodinya sekali lagi, saran saya adalah prodi jangan asal pilih, tetapi betul-betul yang diminati, sehingga nanti tidak ada sudah diterima terus tidak diambil begitu ya, tidak daftar ulang karena apa? Karena merasa tidak sesuai gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah adik-adik perlu mengatur waktu belajar dan menjaga kesehatan mental serta fisik gitu ya. Ini juga penting saya kira gitu ya, terutama pada saat menghadapi waktu tesnya gitu ya. Waktu tesnya ya usahakan benar-benar dalam kondisi yang prima, kondisi yang baik begitu ya. Dan yang terakhir, ini yang tidak boleh ditinggalkan oleh adik-adik semua, itu adalah dorongan doa. Dorongan doa itu adalah dari adik-adik sendiri melakukan doa begitu ya, senantiasa bermohon kepada Yang Maha Kuasa, dan juga barangkali minta ke orang tua untuk senantiasa didoakan supaya adik-adik jalannya lancar gitu ya, bisa diterima di UTBK. Saya kira ini adalah strategi yang penting. Nah, di dalam rangka menyiapkan strategi ini, maka informasi tentang Polban itu yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah barangkali ini mengingatkan saja registrasi akun SNPMB untuk siswa, kita masih bisa untuk SNBT ya, kita lihat yang SNBT saja itu adalah 13 Januari kemarin, sudah lampau. Nah, sekarang masih ada waktu kurang lebih 5 hari lagi sampai dengan tanggal 27 Maret 2025. Kemudian ini saya kira tidak saya baca saja, saya kira ini bisa sebagai bahan bacaan nanti, karena nanti insya Allah kita akan coba share video ini di channel YouTube-nya Polban. Kemudian ini adalah jadwal, ini sekali lagi mohon diingatkan bahwa April tanggal 23 sampai dengan Mei tanggal 3 itu adalah pelaksanaan dari UTBK-nya, jadi ujian UTBK-nya. Dan ini adalah materi yang akan diujikan ya, kalau tidak paham atau tidak memahami atau tidak tahu, silakan sekali lagi adik-adik mendatangi situsnya atau websitenya SNPMB. Di sana ada contoh-contoh soal, adik-adik bisa latihan, bisa melihat kira-kira apa sih target yang diinginkan dari setiap tes yang ada di topik-topik ini gitu ya. Nah, ini adalah pilihan tadi yang disampaikan oleh saya bahwa kita bisa memilih sampai dengan 4 pilihan, dengan catatan bahwa tolonglah atau saran saya adik-adik memilih prodi yang benar-benar diminati, jadi jangan asal pilih saja. Saya beberapa waktu lalu melihat ada yang memilih skornya juga menurut saya rada-rada kurang pas begitu ya. Misalkan begini, ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, dan pilihan 4. Kemudian kalau kita perhatikan, prodi yang dipilih ternyata pilihan 4 itu adalah yang skor UTBK-nya itu paling tinggi. Contohnya misalkan saat ini informatika itu menjadi prodi yang cukup seksi untuk dipilih begitu ya. Nah, ada juga peserta yang ternyata memilih informatika itu disimpan di yang terakhir gitu. Itu udah pasti itu namanya menghilangkan hak atau menghilangkan kesempatan untuk dipilih keempat. Kenapa? Karena sudah pasti kalau kita menempatkan prodi pilihan keempatnya adalah teknik informatika, itu dalam teorinya itu adalah tidak mungkin adik-adik diterima di situ. Jadi itu namanya membuang-buang pilihan. Itu sayang sekali. Jadi saran saya dilakukanlah nanti scoring pilihan-pilihan itu sesuai dengan yang pertama adalah memang minatnya, yang kedua adalah dari sisi skor UTBK atau informasi tentang prodi tadi gitu ya. Skor UTBK-nya kira-kira berapa. Nah, ini adalah tadi info detail mengenai SNPMB, BPPP yang untuk yang UTBK bisa dilihat di sini. Kemudian ini adalah jadwal yang penting, saya kira ini saya tidak akan ini. Dan untuk yang di Polban, ini saya kira ada hubungannya bahwa dari pengumuman SNBT tanggal 28 Mei yang akan datang, maka jadwal-jadwalnya yang harus diperhatikan adalah
masa unduh sertifikat bila diperlukan, kemudian pengisian data induk 28 Mei sampai dengan 4 Juni, kemudian pengumuman hasil verifikasi UKT atau KIPK itu tanggal 6 Juni, karena untuk yang SNBT Polban tetap atau masih menerima peserta-peserta dari KIPK. Kemudian untuk daftar ulangnya sendiri tanggal 6 Juni sampai dengan 11 Juni. Nah, ini adalah kira-kira skor UTBK rata-rata dari Politeknik Negeri Bandung. Tentu saja ini karena rata-rata, berarti sebenarnya ada nilai-nilai yang lebih kecil dari di sini, gitu ya. Dan tidak adik-adik bisa melihat bahwa dari sekian banyak skornya nggak terlalu jauh berbeda, gitu ya. Mulai dari yang tertingginya sekitar 612 di sini gitu ya, atau 600 berapa nih yang paling tinggi ya, 656 yang paling tinggi gitu ya, itu adalah dari teknik informatika, rata-ratanya sekian. Kemudian untuk yang yang berikutnya terbesar kedua itu adalah teknik administrasi bisnis kalau nggak salah. D3 konstruksi sipil ya, untuk D3 itu D3 konstruksi sipil cukup besar juga ya gitu. Dan akuntansi ya, akuntansi juga cukup besar. Dan kalau tidak salah secara nasional akuntansi, administrasi bisnis dan juga informatika itu menduduki di SNBP pun menduduki yang terbanyak ya. Termasuk 3 dari 10 besar peminat di seluruh Indonesia. Baik, untuk jalur Diploma 3, kemudian ini adalah skor UTBK SNBT ya. Ini adalah skor UTBK SNBT. Jadi tahun 2024. Kemudian untuk yang jalur D4, untuk skor UTBK SNBT-nya, yang rata-ratanya ini adalah kurang lebih yang paling tinggi itu 700 ya, 703. Itu memang informatika. Ya, wajar ya, informatika itu cukup tinggi karena memang banyak diminati, sehingga ketika kita ranking atau ketika di ranking, tentu saja ranking-ranking dengan skor UTBK tertinggi lah yang akan diterima, dan rata-ratanya 700 sekian gitu. Jadi wajar memang nilainya tinggi. Jadi dari jurusan-jurusan ini mudah-mudahan, atau dari skor UTBK ini mudah-mudahan adik-adik bisa memperhatikan kira-kira nanti urutannya seperti apa gitu ya, atau pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3-nya bagaimana gitu ya. Jadi ya silakan berstrategi yang paling baik seperti apa. Nah, ini KIPK untuk yang SNBT juga tetap kita terima, sehingga adik-adik yang jangan khawatir, yang KIPK insya Allah kalau ternyata memenuhi kriteria-kriterianya, insya Allah akan diterima melalui jalur ini. Namun demikian tetap nanti akan kita lakukan proses verifikasi, malah mungkin kita akan lakukan survei ke adik-adik, ke rumah dan sebagainya, sehingga bisa kita nyatakan memang adik-adik layak untuk mendapatkan KIPK. Itu yang sekira untuk yang yang SNBT. Kemudian kita akan beranjak ke yang mandiri. Yang mandiri kita Polban ini menggunakan jalur atau menggunakan seleksinya menggunakan nilai UTBK tahun 2025 gitu ya. Jadi adik-adik yang belum atau yang tidak punya nilai UTBK 2025 ya mau nggak mau harus mengikuti dan mendaftarkan ujian UTBK yang akan dilaksanakan di bulan Mei yang akan datang ya. April Mei ya, akhir April awal Mei. Kemudian yang berikutnya lagi, untuk SMBM Mandiri di Polban, ini kami sudah memberikan kesempatan pada adik-adik mengikuti yang KIPK begitu ya. Nah, oleh karena itu untuk yang di Mandiri ini, maka nanti akan ditetapkan UKT itu serendah-rendahnya level 5. Level 5 itu berapa dan bagaimana, adik-adik silakan lihat di websitenya Polban gitu ya. Di sana ada informasi mengenai kriteria berapa besarnya nilai atau besaran UKT dari level 1 sampai dengan level 8. Jadi Polban mempunyai 8 level UKT ya. Dari UKT 1 sampai dengan UKT 8
Yang terendah itu adalah UKT 1, kalau tidak salah kurang lebih sekitar 500.000 gitu ya. Kemudian yang paling besar adalah 10 juta. Kemudian juga nanti adik-adik bila diterima itu akan ditetapkan atau dikenai biaya IP, iuran pengembangan institusi, di mana nilainya adalah kurang lebih 15 juta untuk D3 dan D4-nya adalah 17,5 juta. Prodi yang bisa dipilih, kita bisa pilih prodi yang ada di Polban itu bisa sampai dengan 4. Pak, kalau satu boleh nggak? Boleh. Satu tuh pilihannya cuma satu juga boleh. Gitu ya, silahkan saja. Tapi kita maksimumnya adalah kurang lebih 4. Ya. Kemudian ini adalah beberapa ketentuan yang bisa dipelajari adik-adik nanti. Pilihannya adalah prodinya D3 atau D4 saja atau kombinasinya ya kira-kira. Nah, ini adalah jadwal yang akan dilaksanakan kira-kira rencananya untuk registrasinya sendiri karena kita menggunakan UTBK, maka adik-adik harus mendaftarkan akun SNPM beasiswanya sendiri harus daftar, kemudian juga untuk daftar UTBK-nya ya sekali lagi terakhir tanggal 27 Maret yang akan datang. Kemudian UTBK-nya sendiri itu adalah tanggal 23 April sampai dengan 3 Mei. Kemudian pengumuman. Nah, ini pengumumannya sendiri untuk tahap 1, pembelian PIN ya. Pembelian PIN-nya 19 Mei sampai dengan 19 Juni. Kemudian pendaftaran dan pengisian data online untuk Mandiri ini itu adalah 19 Mei sampai dengan 20 Juni. Dan kita akan melakukan proses seleksi dari tanggal 21 Juni sampai dengan 26, dan nanti pengumumannya akan disampaikan tanggal 27 Juni tahun 2025. Ini adalah pengumuman tahap 1. Jadi Polban akan melaksanakan 3 tahap pengumuman. Dengan catatan, tahap 2 atau tahap 3 itu akan disampaikan hanya untuk prodi-prodi yang kira-kira belum terisi. Karena misalkan saja di tahap 1 diumumkan sesuai dengan kuotanya, kemudian nanti ada beberapa yang masih kosong karena ternyata ada keterlambatan pendaftaran dan sebagainya, maka kekosongan itu akan dialihkan ke pengumuman atau pengumuman peserta lulus SNBM tahap 2. Dan kalau ternyata juga di tahap 2 masih ada juga ternyata beberapa peserta yang belum atau tidak mendaftar ulang, maka kita akan buka tahap ketiga. Kalau di tahap ketiga juga masih ada yang kosong, maka kita akan kosongkan kursi itu. Jadi ini adalah waktu pelaksanaan UTBK, jalur SNBM, ya, jalur mandiri kita. Nah, kemudian untuk informasi saja, jadi untuk skor yang mandiri ya SNBM itu memang kalau kita melihat bahwa skor-skor terbaiknya kan sudah diambil oleh jalur UTBK ya, UTBK SNBT. Nah, tetapi untuk yang jalur SNBM-nya itu kira-kira berarti adalah mereka yang belum atau skornya belum beruntung gitu ya diterima, sehingga mereka bisa daftar di Polban. Kira-kira skor yang didapatkan di Mandiri ini kira-kira seperti ini distribusinya ya. Ini adalah untuk yang D3. Bagaimana dengan D4? Yang D4 juga sama, sekira begitu ya. Skornya itu adalah rata-ratanya sekian. Jadi tetap kalau kita melihat teknik informatika itu masih cukup tinggi ya, sekitar 626. Tapi ini sekali lagi akan membuka peluang untuk adik-adik semua sehingga bisa mendaftar ke Polban baik di jalur SNBT maupun di jalur mandiri dengan cara melihat skor adik-adik kira-kira berapa. Ya. Kalau tadi di SNBT adik-adik patokannya adalah dari tryout, kalau sekarang adik-adik kan sudah punya skor yang pasti gitu ya dari UTBK-nya gitu ya, UTBK 2025, sehingga adik-adik sudah bisa lebih memastikan diri gitu ya, kira-kira mau daftar ke prodi mana nih yang paling
cocok. Sekali lagi ini adalah skor yang ada untuk tahun 2024. Kalau 2025 bagaimana? Ya ini hanya gambaran, sekali lagi ini adalah gambaran. Karena untuk yang 2025 atau setiap tahun lah gitu ya, sebenarnya nilai skor UTBK ini boleh jadi berubah-ubah. Karena satu, bergantung berapa banyak yang daftar di prodi itu. Kemudian yang kedua, berapa skor peserta yang daftar di prodi itu. Yang ketiga adalah berapa banyak kuota yang diterima di prodi itu. Jadi itu yang menentukan skor ini nilai, kalau ada passing grade istilahnya gitu ya, passing grade-nya berapa begitu ya. Itu juga sangat dipengaruhi oleh 3 faktor tadi. Berapa banyak yang daftar, berapa skornya pendaftar, dan berapa kuota yang ada yang diterima di prodi itu. Jadi nilai ini akan selalu berubah-ubah setiap tahun gitu ya, dan kita tidak bisa menebak, tidak bisa menentukan untuk tahun 2025 ini kira-kira kondisinya seperti apa. Baik, ini adalah info detail yang bisa adik-adik lihat atau bisa dipelajari, khususnya kalau berminat ke Polban, dan saya berharap memang Polban menjadi pilihan adik-adik semua gitu ya. Dan sekali lagi ini info ini bukan banyak ya, akan memberi gambaran lah kira-kira pada adik-adik. Prodinya ada di sana, informasi tentang prodi seperti apa dan sebagainya. Nah, ini ada pengalaman dari SMB 2024. Ya, hanya sekedar melihat berapa pendaftar dan kuota begitu ya, kurang lebih. Kuota yang totalnya itu adalah kurang lebih sekitar ada di kolom paling kanan, tetapi berapa jumlah peserta yang daftar di masing-masing jalur. Jadi untuk SNBP itu adalah pendaftarnya ada berapa orang gitu ya, SNBT juga sama, di Mandiri juga sama. Jadi nampak bahwa diberi tanda kuning itu adalah menunjukkan jumlah peserta minimal atau paling banyak gitu ya. Jadi contohnya misalkan di SNBP itu paling sedikit itu ada di teknik konversi energi, paling banyaknya di teknik informatika untuk D3 gitu ya. Kalau untuk SNBT ternyata yang teknik pendingin dan tata udara yang paling sedikit pendaftarnya, yang paling banyaknya adalah di SNBT ini adalah teknik informatika D3. Untuk yang SMBM, yang mandirinya, ternyata yang paling sedikit peminatnya adalah teknik aeronautika, dan yang paling banyaknya adalah teknik informatika. Jadi ini yang tadi saya sampaikan bahwa jumlah ini menentukan nanti passing grade atau nilai UTBK terendah berapa yang akan diterima di prodi ini. Jadi sekali lagi nilai UTBK itu bergantung kepada 3 hal tadi ya. Jumlah peserta, skor dari peserta, dan ketiga adalah jumlah kuota yang diterima pada jalur itu. Dan untuk yang D4 juga sama, saya kira ini adalah distribusi pendaftar di setiap jalur di masing-masing prodi yang ada. Khususnya untuk yang mandiri ternyata bahwa teknik informatika dengan administrasi bisnis ini cukup banyak peminatnya gitu ya, yang paling besar gitu ya. Kemudian yang paling sedikit adalah teknik pendingin dan tata udara. Jadi peluang-peluang inilah yang barangkali bisa dimanfaatkan oleh adik-adik dengan melihat berapa banyaknya pendaftar di tahun 2024. Ya, sekali lagi setiap tahun ini boleh jadi berubah dan sekali lagi tidak bisa juga dijadikan patokan, tapi bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk adik-adik. Baik, ini adalah informasi yang bisa adik-adik dapatkan. Informasi tentang Polban insya Allah selalu kami sampaikan, baik melalui website kami, kemudian juga melalui YouTube, kemudian juga melalui FB, dan juga melalui Instagram. Ya, mudah-mudahan sekali lagi adik-adik bisa melihat, bisa memperhatikan gitu ya perkembangan-perkembangan yang ada di Polban. Sekian dan terima kasih. Satu lagi barangkali ini ada tambahan saja. Jadi tadi pagi saya mencoba melihat update info untuk pendaftar SNBT tahun 2025 di Polban,
yang ditampilkan adalah untuk pilihan satu, di mana di situ ada daya tampung sebelah kiri, kemudian pilihan satunya di sini ada di pilihan satunya kira-kira jumlah yang sudah daftar per 2000 per 2022 per 22 Maret ini ya. Jadi ini kira-kira untuk yang masing-masing jurusan atau masing-masing prodi. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan saya kembalikan ke Bu Nani. Baik, terima kasih Prof. Windy atas paparannya yang cukup jelas saya rasa ya. Sudah sangat detail Prof. Windy ini menyampaikan baik itu proses jalur jalur seleksinya, kemudian syarat-syarat pendaftarannya, kemudian juga sampai skor-skor tahun sebelumnya untuk gambaran adik-adik dalam nanti menentukan menjatuhkan pilihan, sehingga tidak ada lagi mungkin diminimalisir kesalahan memilih program studi, kegagalannya karena kesalahan memilih program studi. Saya rasa kita karena sudah menyimak peran dari Prof. Windy tadi, kita lanjutkan acara berikutnya. Kita gunakan sesi tanya jawab, dan ini sudah banyak sekali di chat, gitu ya. Kami punya tim, ini ada tim yang sedang tim yang memfilter karena ini banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Mungkin kita mulai saja, Prof. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama yang mungkin bisa memberikan pencerahan. Ini adalah tentang KIPK, data KIPK. Dari Tria Ahmad, asal sekolahnya MAN 1 Majalengka. Pertanyaannya, apabila kita mendaftar KIPK itu, apakah setelah diterima di Polban atau sebelum UTBK? Kemudian apakah ada seleksinya terkait pendaftaran KIPK tersebut? Jadi ini mungkin yang bertanyakan adalah kalau mendaftarnya apakah KIPK-nya dulu mendaftar atau mendaftar UTBK-nya dulu. Kemudian seleksinya apakah seleksi UTBK ini, seleksi SNMPT ini memperhitungkan KIPK gitu ya. Baik, mungkin satu-satu saja dulu, Prof, untuk langsung dijawab. Baik, ya. Jadi untuk KIPK ini saya coba share saja screen-nya. Ya, jadi adik-adik silakan. Ini mudah-mudahan sudah tampil ya. Jadi sudah, Prof. Jadi pendaftaran KIPK dilaksanakan sebelum adik-adik mendaftar di SNBT. Karena nanti ketika memilih atau ketika mendaftar, maka adik-adik akan ditanya salah satunya adalah apakah mengikuti apa yang jalur UKT atau jalur biasa, jalur umum, atau yang jalur KIPK. Sehingga adik-adik perlu tuh mendaftar dulu begitu ya di KIPK kuliah kemdikbud.go.id. Ini saya kira penting ya, adik-adik segera lakukan pendaftaran di situ. Ya, saya kira mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Baik, terima kasih Prof. Windy. Semoga sini Adik Tria bisa paham ya. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Widya Aryastuti, asal sekolahnya SMK Negeri 1 Wanarja. Pertanyaannya, untuk daftar ulang di Polban jalur SNBT, apakah offline datang ke Polbannya langsung atau online menggunakan HP? Nah, ini mungkin kendala ini Pak, karena jauh gitu ya, terkendala kira-kira mendaftar ulangnya seperti apa. Baik. Terima kasih Bu. Mungkin saya coba nanti saya tunda dulu jawaban yang di sini karena tadi ada yang terlewat. Jadi untuk yang KIPK itu proses seleksinya satu dilakukan oleh pusat, yang kedua juga kita lakukan proses verifikasi di Polban. Jadi di Polban itu nanti mungkin saja ada tim yang akan mensurvei atau berdasarkan dari data-data yang disampaikan selama atau pada data induk yang ada di Polban. Jadi itu proses seleksinya. Jadi belum tentu juga semua yang daftar KIPK nanti bisa diterima. Tapi selama ini rata-rata yang daftar KIPK itu kalau diterima di Polban
itu bisa dibiayai dari KIPK-nya sendiri. Kalaupun tidak, biasanya status kelulusannya masih tetap ada di Polban atau diterima kuliah di Polban, namun pembiayaan kuliahnya tidak melalui jalur KIPK tapi melalui jalur UKT. Ya. Jadi jangan khawatir adik-adik tidak akan menggugurkan status diterima atau tidaknya di Polban, tetapi hanya status UKT saja. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan dari Widya Aryastuti tadi ya, yang terakhir, pendaftaran ulang itu dilakukan secara online. Jadi adik-adik nanti akan diminta untuk mengisi data induk, tinggal login saja di websitenya Polban, kemudian nanti mengisi data-data yang ada, kemudian melengkapi data-data yang diminta, misalkan fotokopi kartu keluarga, kemudian juga barangkali kalau nanti ijazah, kemudian juga KTP orang tua, penghasilan orang tua dan sebagainya, ada daftarnya di situ ya, listnya. Jadi tidak perlu datang ke Polban ya, tidak perlu datang ke Polban. Nanti datang ke Polban pada saat mau melaksanakan pelantikan ya, mau pelantikan ya, atau ada gladi resiknya biasanya. Jadi kalau misalkan pelantikannya di hari katakanlah di hari Sabtu begitu ya, maka nanti adik-adik ada gladi resiknya di hari Jumat, biasanya seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir ya, yang penting adalah sekarang gimana caranya supaya adik Widya itu bisa diterima di Polban gitu ya. Yang harus yakinkan ya. Baik, terima kasih. Sepertinya ini banyak sekali ya, Prof, kita mencoba menjawab. Ini ada yang mungkin perlu penjelasan tentang Diploma 3 dan Diploma 4 nih, Prof. Dari Sahrul Asraf, asal sekolahnya Mas Madrasah Aliyah Swasta P3 Sumur Bandung. Pertanyaannya, secara spesifik, apa perbedaan Diploma 3 dengan Diploma 4? Atau sekarang itu sarjana terapan ya, Diploma 4 itu. Apa prospek kerja administrasi bisnis? Sepertinya ini tertarik yang administrasi bisnis, tapi mau milih D3 atau D4 ini ya. Nah, silakan, Prof. Ya, barangkali gambarannya kalau D3 itu kan lebih banyak ke kegiatan yang praktis. Mau nanti saya dikoreksi ya, barangkali Pak siapa nih Pak? Ada Pak Setiadi atau Pak Iwan, barangkali juga nanti Pak WD1 bisa mengkoreksi saya kalau saya ada yang salah. Jadi D3 itu lebih banyak pada sifatnya yang praktis-praktis. Di mana kalau dari sisi kegiatan perkuliahannya, maka akan prakteknya tentu saja lebih banyak, dan walaupun dia 3 tahun gitu ya, jadi kegiatannya kegiatan yang benar-benar hands on di dalam sebuah bidang ya. Nah, untuk yang D4-nya sendiri, karena dia statusnya adalah sarjana terapan, tentu saja kegiatan yang sifatnya akademik, analisis dan sebagainya itu yang menjadi lebih banyak gitu ya. Walaupun kegiatannya 4 tahun, programnya adalah 4 tahun, dan kalau untuk yang prospek kerja terus terang banyak ya, untuk Polban itu dibuka atau kadang-kadang mereka juga bisa diterima sebelum mereka lulus. Jadi ada beberapa kegiatan penjaringan pegawai atau staf atau karyawan yang dilakukan sebelum mereka lulus gitu ya. Kadang-kadang kita punya sebuah unit yang namanya JPAC, jadi mereka yang menampung kegiatan-kegiatan penerimaan atau job placement ya, job placement yang ada di Polban gitu ya. Jadi mereka bisa mendapatkan pekerjaan malah kadang-kadang sebelum mereka lulus, selain didapatkan dari kegiatan magang dan sebagainya gitu ya. Nah, yang D4 ini sekali lagi tentu saja agak berbeda memang dengan D3 dari sisi waktu dan sebagainya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak WD1 bisa menambahkan kira-kira yang spesifiknya yang membedakan itu
terutama untuk yang administrasi bisnis barangkali barangkali hafal Pak. Adik-adik bisa tahu sendiri ya, nanti di website Polban itu ada semuanya, informasi mengenai bidang kerja, kemudian apa kantor atau perusahaan apa saja yang menerima pekerjaan adik-adik itu ada di sana di Polban ya. Mungkin mengapa? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya, secara umum kalau sarjana mungkin lebih ke arah yang banyak teorinya. Kalau yang vokasi yang politeknik ini banyaknya yang ke praktis ya. Biasanya mereka banyak mempelajari nanti mata kuliah yang memang nanti banyak dipakai di industri langsung ya. Jadi menurut pendapat industri, alumni-alumni Polban itu mereka lebih siap untuk bekerja, lebih terampil untuk mengerjakan proses-proses atau peralatan-peralatan di industri. Kalau bedanya D3 D4 nanti ya leveling kerjanya beda ya. Misalnya kalau SMK itu banyak di operator, kalau yang D3 itu di supervisornya di level middle gitu. Kemudian yang D4 itu nanti di level engineer-nya atau apa namanya atasannya dari supervisor. Jadi operator nanti atasannya yang D3 atasannya yang D1 kurang lebih seperti itu secara ininya. Jadi kita memang bagi adik-adik yang memang nanti fokusnya untuk bekerja di industri, itu mungkin cocok untuk ke Polban ini ya. Karena tadi sempat disampaikan oleh Prof. ini, banyak kelulusan kita itu direkrut oleh industrinya cepat ya, lebih cepat ya. Biasanya sebelum 3 bulan mereka rata-rata sudah bekerja di industri. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Mengapa Berani? Baik, kita lanjutkan ya. Mudah-mudahan cukup jelas apa yang disampaikan oleh Prof. Indi dengan Pak Iwan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Muhammad Rizky Kurniawan, SMA Negeri 3 Sumedang. Pertanyaannya, mau tanya kalau PMB jalur SNBT di Polban ini, apakah ada nilai subtes yang harus ditonjolkan tidak Pak? Misalnya di jurusan akuntansi, nilai yang harus ditonjolkannya mata kuliah apa, mata kuliah apa? Jadi kalau misal ada dua peserta yang rata-rata UTBK-nya sama, tapi yang satu rata-rata mata pelajaran mungkin ya lebih besar, jadi siswa ini yang bakal diterima dibandingkan siswa satunya. Nah ini mungkin ya, jadi ada kalau ada dua peserta yang sama dari UTBK-nya, kira-kira mana yang akan diambil kalau tidak ada yang lain lagi? Mungkin Pak Prof ini bisa jawab apakah benar ada UTBK yang sama? Saya tidak, saya susah jauh sekali ya dari UTBK yang sama ya. Baik, Baik, terima silakan. kasih. Terima kasih Bu. Ya, jadi pertanyaan ini mengenai UTBK SNBT. Ini saya sedikit cerita saja bahwa pelaksanaan yang terpusat itu adalah jalurnya adalah SNBP dan SNBT, di mana seluruh pendaftaran, pengumuman dan sebagainya dilaksanakan oleh pusat, jadi oleh SNPMB. Nah, untuk SNBT khususnya itu semuanya juga sama, jadi oleh pusat pendaftaran, kemudian juga pilihannya ada berapa banyak dan sebagainya, itu semuanya pusat. Kemudian nanti pelaksanaan UTBK juga sama dilaksanakan oleh pusat. Jadi SNPMB akan melaksanakan UTBK ini di beberapa tempat ya gitu ya, sesuai dengan atau penugasan perguruan tinggi mana yang menjadi unit atau pusat UTBK begitu ya. Nah, setelah UTBK itu selesai, maka scoring dan sebagainya juga dikumpulkan dan diproses oleh pusat, oleh SNPMB, sehingga perguruan tinggi dalam hal ini tidak ikut berperan di dalam menentukan skor dan juga menentukan siapa diterima di mana begitu ya. Dan segala sesuatunya di pusat. Bagaimana dengan perguruan tinggi? Nanti perguruan tinggi hanya akan menerima peserta atau daftar peserta yang diterima di perguruan tingginya ya, sesuai dengan hasil ranking
proses seleksi ya di pusat gitu ya. Jadi kita hanya menerima, nanti kita akan melaksanakan proses pendaftaran dan sebagainya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan proses seleksi dan sebagainya memang dilaksanakan oleh pusat. Kemudian apakah ada pembobotan dan sebagainya? Tentu saja nilai itu kan hanya berdasarkan nilai skolastik yang diberikan atau yang diujikan dan juga literasi, termasuk di dalamnya literasi bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan juga matematik gitu ya. Jadi ke 7 poin kalau nggak salah, 7 poin di mana 4 poin ada di skolastik dan 3 poin ada di literasi, itu yang akan dijadikan sebagai dasar proses seleksi gitu ya. Itu saja saya kira. Baik, semoga cukup jelas ya. Ini pertanyaan yang sama mungkin sudah terjawab juga. Ini dari Nabil Bintang dari SMA Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, juga pertanyaannya sama, bahwa apakah ada faktor lain selain nilai UTBK untuk pendaftaran jalur SNBT, dan apakah untuk jalur mandiri hanya memakai nilai UTBK atau faktor lainnya. Itu juga sama, saya rasa tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Indi, bahwa kita betul hanya menerima nilai dari skor dari tanda kelulusan ya, terimanya itu dari pusat, dari SNPMB. Jadi tidak ada lagi seperti disampaikan tadi oleh Prof. Indi. Pertanyaan berikutnya juga hampir sama, apakah ini dari Nisa di MAN 2 Pekanbaru. Dalam jalur mengenai jalur UTBK di Polban. Dalam jalur ini kita bisa memilih hingga 3 pilihan program studi. Betul ya, di UTBK Polban bisa. Apakah peluang kelulusan hanya bergantung pada rata-rata nilai UTBK ataukah urutan pilihan juga berpengaruh? Misalnya, jika nilai UTBK A lebih tinggi dari B, tetapi A menempatkan Polban di pilihan ketiga sementara B menempatkan di pilihan pertama, apakah itu mempengaruhi seleksi? Nah, ini terdapat seleksinya, Prof ya. Ataukah hanya nilai UTBK yang menjadi faktor utama? Oke, baik. Ya, mungkin langsung saja saya jawab, Bu. Jadi kalau mengenai UTBK, sekali lagi untuk yang jalur SNBT, itu yang memutuskan, menseleksi, dan sebagainya itu adalah pusat. Jadi SNPMB yang melaksanakan proses itu. Tetapi kalau untuk di Mandiri, mungkin saya bisa sedikit cerita gitu ya, di Mandiri. Di Mandiri itu kita akan melakukan proses seleksi itu berdasarkan pilihan pertama. Kemudian dari pilihan pertama ini nanti akan dipertandingkan nilai skor UTBK-nya mana yang paling tinggi, kita coba ranking gitu ya. Di ranking dari yang paling besar ke yang paling rendah, kemudian nanti dipilihlah gitu ya. Pilihan itu. Kemudian nanti akan dilihat juga nanti bagaimana dengan skor UTBK yang pilihan keduanya, apakah lebih besar dari skor-skor yang tadi dari pilihan satu. Nah, ini yang akan menyebabkan nanti di situ ada proses iterasi di situ ya. Jadi yang dipilih memang satu, prodinya sesuai, pilihannya sesuai. Yang kedua, skor UTBK-nya yang paling tinggi. Jadi bisa saja pilihan 2 itu akan mengalahkan pilihan 1 bila skornya lebih tinggi yang pilihan 2. Misalkan si A mempunyai skor sekian gitu ya. Dia memilih prodi katakanlah informatik. Kemudian pilihan pertamanya informatik, pilihan keduanya adalah misalkan saja prodi teknik pendingin gitu ya. Nah, kemudian ketika dia dipertandingkan di prodi informatika, maka ternyata skornya tidak memenuhi gitu ya. Karena apa? Karena ternyata dia terkalahkan oleh skor-skor yang lain gitu ya. Rankingnya agak di bawah gitu. Namun kemudian ketika dia dipertandingkan dengan teman-temannya yang mendaftar di prodi teknik pendingin, maka dia boleh jadi bisa diterima di sana gitu. Karena apa? Skornya untuk prodi teknik pendingin ternyata masih masuk di dalam ranking kuota yang diterima. Nah, jadi sekali lagi untuk yang di Polban kira-kira seperti itu. Jadi kita menyebutnya sodok-sodokan begitu ya. Jadi boleh jadi saja yang pilihan 2 itu nyodok pilihan pertama kalau skornya memang tinggi. Oleh karena itu memang strategi yang paling baik supaya adik-adik bisa diterima dimanapun yang adik-adik inginkan, belajarlah sebaik mungkin supaya skor UTBK-nya tinggi.
sehingga orang akan sulit nyedok adik-adik gitu ya. Kenapa skornya paling tinggi gitu ya. Jadi memang sekali lagi yang paling pokok di dalam penerimaan mahasiswa ini adalah bagaimana caranya adik-adik supaya mendapatkan skor yang paling tinggi. Tentu saja memang harus belajar dengan lebih baik, mempersiapkan diri lebih baik. Masih ada waktu kurang lebih sekitar 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih. 1 bulan lah ya, kurang lebih 1 bulan. Karena tanggal 23 April harus sudah mulai UTBK gitu ya. 1 bulan, adik-adik bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi supaya skor UTBK-nya paling tinggi gitu ya, atau lebih tinggi lagi. Mungkin itu Bu Dani, saya kira. Ya, baik, terima kasih. Jadi begitu ya. Jadi sodok-sodokan istilahnya itu istilah kita katakan sih di panitia ini sodok-sodokan ya. Karena ya tadi kita hanya terima daftar yang diterima di Polban, contohnya misalnya itu mungkin bisa dari pilihan 1, 2, 3, atau 4, karena tadi sodok-sodokan ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ini. Ini dari Ahmad lagi nih, dari Ahmad. Ini untuk pertanyaan yang lainnya, saya sudah ada beberapa yang sudah terjawab, jadi kita lewat ya. Pertanyaannya masih dari Ahmad, dari SMA 1 Majalengka nih. Mudah-mudahan ini bisa diterima nih, aktif sekali ini. Mohon izin Bapak Ibu, saya mau bertanya lagi, apabila sudah diterima di Polban dan UKT yang diterima itu sangat tinggi, apakah bisa mengajukan untuk dikurangi UKT-nya apabila kita tidak mampu dengan UKT tinggi tersebut? Nah, Ini kayaknya Pak WD 1 yang bisa jawab ini. Pak Iwan, maka Pak Iwan barangkali ya, kalau bagaimana dengan kebijakan pimpinan di dalam hal UKT begitu ya. ya, karena memang itu UKT sepanjang mengisinya tidak benar, tidak ada kesalahan mengisi di ini ya Pak Prof ya, di saat pengisian data induk. Biasanya sih tidak kejadian ya, tapi kalau kejadian seperti ini, bagaimana nih Pak Iwan? Mau nggak? Ya, yang pertama nomor 1 itu kejujuran ya, kejujuran orang tua untuk menuliskan di situ penghasilannya berapa, tanggungannya berapa gitu ya. Berdasarkan itulah kita menentukan UKT-nya berapa gitu. Jika suatu saat misalnya ada kekeliruan, nah kita akan verifikasi dulu ini benar keliru atau tidak ya. Kalau misalnya tidak ada kekeliruan, maka tetap akan penurunan UKT-nya tidak akan kita penuhi. Tapi misalnya jika ada kekeliruan ataupun ada hal-hal tertentu yang memang menyebabkan mahasiswa tersebut tidak mampu membayar segitu, nanti akan kita pertimbangkan. Intinya penurunan UKT itu dapat dilakukan, tetapi dengan apa namanya seleksi yang ketat, gitu ya, harus berdasarkan fakta yang memang ada, yang benar Data-datanya adanya, harus gitu. lengkap ya Pak ya. Datanya harus lengkap dan valid. Bahkan Valid, suatu ya. saat mungkin akan kita survei juga ya, karena ada Betul. beberapa juga yang memang dalam tanda petik mengakali ya, padahal misalnya mampu, tetapi karena ingin turun, itu mungkin tidak kita ini kan. Kemudian yang perlu adik-adik ketahui, UKT itu besar kecilnya tidak menentukan kelulusan ya. Misalnya UKT paling besar, misalnya nulis di situ walaupun misalnya penghasilannya sebetulnya orang tuanya 10 juta, tapi ditulisnya 20 juta misalnya karena ingin lulus, ya itu tidak pengaruh ya. Karena kita tadi sebagai yang disampaikan oleh Pak Prof. Widi, kita itu murni berdasarkan nilai akademik ya. Setelah nilai akademik kita tentukan lulus, nah baru kita verifikasi UKT-nya. Jadi bukan UKT dulu, baru ditentukan kelulusan, nah, enggak ya. Kita tuh kelulusan dulu, setelah lulus baru UKT-nya kita tentukan, begitu. Jadi kalau tidak lulus UKT-nya tidak kita apa-apakan. Jadi yang menentukan kelulusan sekali lagi ini murni dari nilai adik-adik sekalian, bukan dari UKT ya. Jadi tolong tulislah UKT para orang tuanya itu memang ininya ya sesuai lah, Sejujur sesuai, mungkin. jangan ada yang dibesarkan, jangan ada yang dikecilkan juga gitu ya. Jadi sesuaikan saja, karena di sesuatu yang apa namanya dimulai dengan ketidakjujuran nanti hasilnya juga tidak berkah gitu ya. Jadi tolong sejujur-jujurnya saja, sampaikan kepada orang tua sejujurnya saja memang penghasilan dan tanggungannya berapa. Itu mungkin Bu Nani, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Iwan. Jadi begitu ya untuk Tria.
Jadi seperti yang disampaikan kejujuran dalam mengisikan atau bisa jadi karena ketidakpahaman mengisi. Nah, kalau ketidakpahaman mengisi, berapa sih, yang mana sih yang dimaksud dengan tanggungan, berapa yang harus saya masukkan? Mungkin adik-adik ini bisa menghubungi helpdesk kalau untuk mengetahui ke karena ketidakpahaman dalam mengisikan data tadi itu, ya, sehingga tidak terjadi lagi terjadi UKT yang terlalu tinggi karena mungkin karena salah dalam memasukkan tanggungan, misalnya begitu ya. Itu ini nih masih ada ini Pak Iwan, ini kayaknya pertanyaan untuk ke Pak Iwan lebih cocok ini. Dari Santika SMA Negeri 1 Ranca Ekek. Ini pertanyakan nih Pak Iwan. Izin bertanya untuk prodi Teknik Kimia D3. Mengapa Teknik Kimia daya tampung lebih banyak dibandingkan jurusan yang lain? Apakah ada ketentuan khusus untuk Teknik Kimia? Ini menanyakan kenapa nih Teknik Kimia lebih banyak? Memang kelasnya lebih banyak. Apakah ada ketentuan lainnya? Enggak Pak Iwan? Iya, pada umumnya selain teknik kimia, semua prodi itu kuotanya ditentukan berdasarkan prodi tersebut kelasnya ada berapa. Teknik kimia itu kebetulan yang diploma 3-nya ada 4 kelas. Kalau prodi lain mungkin hanya 2 kelas menerimanya gitu, sehingga kuotanya banyak. Jadi tergantung dari fasilitas laboratorium yang tersedia, tergantung dari banyaknya dosen ya. Itu menentukan untuk berapa banyak kelas yang dibuka begitu. Kalau misalnya memang dosennya lebih sedikit, fasilitas labnya lebih sedikit, biasanya kelasnya sedikit gitu. Jadi tidak ada hal lain ya kecuali itu. Sebetulnya kami ingin karena yang tahun lalu itu contoh yang tahun lalu pendaftarnya 59.000. Kenapa kita hanya menerima 2.600 ya karena keterbatasan jumlah dosen dan jumlah laboratorium. Sebetulnya kita ingin menerima sebanyak-banyaknya, akan tetapi tadi mohon maaf karena kita ada keterbatasan jumlah dosen dan jumlah laboratorium karena kan kita basisnya bengkel laboratorium ya banyak belajarnya sehingga kelasnya itu beda-beda. Ada yang 1 kelas, ada yang 2 kelas, ada yang 4 kelas gitu. Gitu aja yang menentukan, tidak ada faktor lainnya. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan. Gitu ya. Eh, kita masih ada waktu, Prof. Bangga silakan Bu, terserah Ibu aja. Ya. Kita batasi mungkin masih ada karena ini masih banyak yang penasaran sepertinya. Nah, ini ada pertanyaan dari Jessica. Ini kebetulan nih cocok dengan narasumber kita nih. Apa peluang kerja untuk jurusan tata ruang pendinginan? Oh, mungkin teknik pendingin dan tata udara, bukan tata ruang pendinginan yang dimaksud ya. Jadi peluang kerja untuk jurusan teknik pendingin dan teknik refrigerasi dan tata udara mungkin yang dimaksud ya. Ya. Baik, ya jadi untuk teknik pendingin dan tata udara, dua prodi ini judulnya sama, tapi yang satu adalah D3, yang satu adalah D4 ya. Kalau bidang kerjanya tentu saja banyak ya, jadi bisa kita melihat bahwa di beberapa perusahaan misalkan saja ada bagian maintenance misalkan ya, maintenance mesin-mesin pendingin, itu bisa. Kemudian yang kedua adalah barangkali juga bisa di kontraktor, jadi di apa namanya perusahaan-perusahaan yang memang menginstalasi, membangun dan membuat sistem-sistem pendingin, atau barangkali di daerah pabrik-pabrik gitu ya, pabrik AC misalkan gitu. Mereka butuh-butuh juga untuk orang-orang yang melaksanakan supervisi, melakukan kegiatan engineering-nya dan sebagainya. Jadi kalau dilihat dari sisi peluang kerja cukup banyak gitu ya, cukup banyak. Kemudian yang jadi dosen juga ada. Jadi dosen juga banyak. Malah sekarang itu yang dari dia lulusan D3 sudah lulus dengan S1, lulus S2 dan D3 ya, D3, S1 kemudian S2 dan sudah S3 juga. Jadi dosen bisa. Jadi banyak sekali peluangnya, jangan khawatir kalau untuk yang tata udara di beberapa tempat banyak ya gitu. Mungkin itu Bu ya. Jadi jangan khawatir ya, kalau ingin lihat sendiri sekali lagi di websitenya Polban, ini tidak hanya untuk teknik pendingin dan tata udara. Untuk seluruh prodi yang ada di Polban,
kalau adik-adik buka websitenya Polban, di situ ada di bagian informasi tentang prodi ya atau tentang jurusan. Di situ ada apa namanya capaian pembelajaran apa saja yang kompetensi apa saja yang diharapkan kalau adik-adik nanti lulus dari prodi itu. Kemudian juga ada prospek pekerjaannya kira-kira apa, perusahaan apa saja yang bekerja sama dan sebagainya. Termasuk juga barangkali di Polban itu juga ada informasi mengenai beasiswa ya. Jadi tidak hanya di jurusan tertentu ada beasiswanya saja, tetapi di semua jurusan, di semua prodi juga ada peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswa. Selain KIPK, KIPK kan hanya salah satu saja. Jadi peluang dari perusahaan, ada berapa banyak tiap perusahaan dan sebagainya, memberikan berapa banyak orang gitu yang dibiayai atau didanai beasiswanya. Jadi silakan dibuka, dipelajari karena kalau dalam waktu sejam 2 jam ini kita tidak bisa memberikan informasi yang banyak sekali gitu dan tidak semua orang juga barangkali tertarik gitu ya. Tapi yang jelas di website kita insya Allah sudah lengkap semuanya. Nah di teknik pendingin untuk yang beasiswa itu kalau tidak salah ada perusahaan misalkan seperti mohon maaf saya menyebutkan sebuah perusahaan gitu ya. Itu tiap tahun mereka memberikan 2 atau 3 orang untuk mendapatkan beasiswa. Jadi adik-adik silakan ya dieksplor website Polbannya, mudah-mudahan mendapat informasi lebih banyak di sana. Terima kasih Bu Nani. Baik, saya rasa sudah tinggal sedikit lagi pertanyaannya. Mungkin kita akan batasi sampai 11.30 ya, Prof ya. Yuk, mangga. Ini ada pertanyaan yang masih mungkin bisa kita jawab. Dari Rena Martina, SMA Kemala Bayangkari. Izin bertanya, apakah Polban bisa ditempatkan di pilihan ketiga atau keempat? Boleh. Sangat bisa itu ya. Sangat boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Pilihan 1 apalagi boleh gitu ya. Pilihan 1, pilihan 2 boleh. Pilihan 3, pilihan 4 boleh. Ya, jadi tidak masalah. Yang penting adik-adik berstrategi ya, sekali lagi. Berstrategi, 1 memang prodi yang dipilih adalah sesuai dengan minat adik-adik. Jadi jangan asal pilih, sudahlah yang ini saja begitu. Jangan. Karena itu nanti kalau diterima adik-adik akan tertutup kesempatan untuk yang berikutnya gitu ya, sayang. Jadi benar-benar yang penting itu adalah yang sesuai dengan passion atau dengan minat adik-adik gitu ya. Itu yang paling penting. Baik. Berikutnya, saya ini juga sebenarnya sudah terjawab ya. Dari Gadiza, untuk jalur SNBM selain pakai nilai UTBK, apakah bisa ditambah dengan sertifikat yang pernah diraih? Dan apakah pertanyaan di atas tersebut ada peluang lebih lolosnya tinggi? Saya tadi sudah jelaskan tidak ada lagi ya, Prof ya. Kriteria lain lagi selain nilai UTBK untuk SNBM di Polban ya, Prof ya. Ya. Gitu. Ini ada pertanyaan yang ini kaitannya dengan SNBT nih, Prof. Sebenarnya ini pertanyakan begini dari Diana Swar, SMA 1 Lembang. Izin bertanya Pak, untuk sistem penerimaan melalui jalur SNBP itu seperti apa ya? Saya dengan teman saya berasal dari sekolah yang sama, kemudian memilih prodi yang sama. Rata-rata nilai lebih besar saya dan selisihnya cukup besar. Tetapi yang diterima di SNBP itu teman saya. Apa faktornya? Nah, ini yang seringkali memang mendatangkan kepenasaran nih karena membandingkan. Sebenarnya kan mungkin peserta ini hanya melihat nilai rapot ya, Prof ya. Padahal di situ kan ada lagi mata kuliah pendukung begitu ya, Prof ya, ada prestasi gitu ya. Yang itu kriteria itu untuk prestasi dan mata kuliah pendukung itu mungkin belum tentu sama begitu ya, Prof ya. Enggak, mungkin lebih jelasnya Prof ini bisa menyampaikan, menjelaskan tentang seleksinya ini. Ya, yang pertama adalah untuk ini sedikit mundur ya, jadi nggak masalah juga. Mungkin barangkali perlu penjelasan juga pada masyarakat mengenai proses yang ada di Polban terkait dengan SNBP gitu ya. Beberapa prodi itu mempersyaratkan atau kita lah kami ya prodi-prodi itu mempersyaratkan
satu mata pelajaran pendukung ya. dimulai dari scoring gitu ya, scoring dulu, pembobotan. Salah satu pembobotan yang paling penting itu adalah rata-rata rapot secara umum. Jadi seluruh rapot dirata-ratakan dan itu porsinya adalah kurang lebih sekitar 50%. Jadi bobot dari nilai rata-rata rapot itu adalah 50%. Kemudian yang kedua itu adalah bobot mata pelajaran pendukung. Ada 2 mata pelajaran pendukung dan itu sudah diatur oleh keputusan menteri gitu ya. Jadi ini kita tidak bisa semau-mau kita menentukan itu. Jadi dibatasi hanya 2 mata pelajaran pendukung yang menjadi dasar proses seleksi di prodi itu. Dan setiap prodi boleh jadi mata pelajaran pendukungnya berbeda-beda. Jadi ada yang mensyaratkan fisika, ada yang mensyaratkan matematika, ada yang mensyaratkan kimia, ada yang mensyaratkan bahasa Inggris barangkali. Jadi setiap prodi boleh jadi berbeda-beda. Dan juga sekali lagi bobotnya setiap prodi boleh jadi berbeda-beda. Kemudian yang ketiga itu adalah prestasi. Jadi beberapa prodi menyatakan bahwa prestasinya berpengaruh begitu ya, atau ada bobotnya gitu ya. Nah, bobot ini pun ditentukan oleh masing-masing prodi. Sementara itu, kami melakukan proses verifikasi terhadap prestasi. Bukti prestasi ini juga kami lakukan proses verifikasi gitu ya. Tidak asal-asalan. Kami membuat panduan, bukan membuat panduan, membuat semacam SOP lah katakanlah seperti itu. Bahwa prestasi-prestasi yang diakui adalah prestasi-prestasi yang diinikan oleh Pusprenas. Jadi Pusat Prestasi Nasional. Selama di situ penerbit dari prestasi itu tercantum di Kemendikbud di sana, maka kita bisa mengatakan prestasinya diakui. Kemudian ada beberapa yang ternyata juga dari sisi proses verifikasi ini kami mendapatkan banyak sekali temuan-temuan begitu ya. Ada beberapa temuan misalkan salah satunya dia mengaku prestasinya di bidang A begitu dah gitu ya. Tapi ketika dilihat di bukti prestasinya ternyata hanya lembar kosong saja. Ya ini yang ternyata juga akan menggugurkan dan mengurangi nilai dari skor yang bisa diraihnya gitu ya, gara-gara prestasinya ternyata digugurkan. Mungkin itu ya Bu Nani. Jadi proses boleh jadi satu kelas, satu prodi yang sama, kemudian nilai rapotnya kira-kira sama gitu. Belum tentu mata pelajaran pendukungnya sama, nilainya belum tentu, dan itu yang menyebabkan boleh jadi salah satu bisa diterima, satunya tidak begitu ya. Ya, jadi itu dari bobot dari nilai mata pelajaran pendukungnya mungkin, kalaupun sama persis, mungkin masih ada beda di prestasi, gitu ya Prof ya. Betul. Atau prestasinya sama di mata pelajaran pendukungnya yang nilainya berbeda. Sementara itu adalah menjadi kriteria adalah masuk dalam seleksi bobot-bobot tersebut. Begitu. Jadi kalau kita pertegas lagi bahwa untuk nilai yang sama itu nilai rata-rata rapot mungkin sama, ya. Tapi untuk nilai yang lainnya itu bisa memberi bobot yang berbeda sehingga tadi kasusnya bahwa yang diterimanya kok malah teman saya yang nilainya lebih rendah, gitu ya. Itu yang ini tiap tahun memang ada kegalauan dari pertanyaan seperti ini, seolah jadi kenapa nggak fair ya, nilai saya kok lebih besar tapi terima. Ternyata itu seperti sampaikan tadi oleh Prof Hendy bahwa akhirnya Prof Hendy buka dapurnya itu. Tapi saatnya ini kita berikan pemahaman ya, namanya sosialisasi sehingga itu tidak ada keraguan lagi di antara adik-adik ini yang mengalami hal seperti tadi itu. Masih ada waktu, kita mungkin satu lagi nih. Oh, ini juga sama nih SNBP juga. Kalau ini pertanyakan ini, kenapa ya tahun lalu masih ada teman-teman yang dari tahun SNBP saya dan teman-teman saya memilih jurusan yang sama, tapi tidak ada yang keterima. Padahal tahun kemarin banyak yang alumni yang keterima jurusan tersebut. Kira-kira faktornya kenapa ya? Ini
tahun lalu katanya banyak keterima, jadi ikutan daftar sekarang, ternyata sekarang tidak yang keterima. Ini kita di apa sosialisasi di SNBP untuk SBM Bandit, tapi ada sisipan SNBP, tapi tidak apa ya Prof ya, sambil kita memberikan pencerahan lah kepada yang penasaran daripada memendam gitu ya. Enggak, silahkan. Ya, jadi sekali lagi kalau untuk SNBP memang faktor-faktor tadi yang sudah saya sebutkan, jadi bahwa apa yang pertama adalah bobot gitu ya, bobot dari raport. Dan setiap tahun kita juga update ke prodi ya. Di prodi ini apakah akan mengubah bobot atau tidak gitu ya. Bobot misalkan di prodi A begitu ya, nilai raport rata-rata itu boleh jadi minimalnya kan 50%. Ada beberapa yang menaikkan, sudahlah bobot rata-ratanya dinaikkan menjadi 60% misalkan. Itu dibolehkan kalau di Polban. Ya. Kemudian juga mata pelajaran pendukung juga sama. Bobot dan mata pelajaran pendukungnya juga kita selalu update dari setiap prodi apakah dia akan ada perubahan atau tidak. Termasuk juga prestasi. Jadi beberapa tahun yang lalu ada pernah yang prestasinya cukup besar di Polban ini. Jadi ada prodi yang mensyaratkan prestasinya sangat besar gitu ya. Tapi kemudian yang rapat dan sebagainya juga menjadi kecil berarti gitu ya. Ada yang seperti itu. Sehingga untuk yang seperti apa prestasinya cukup besar, makanya verifikasi prestasi itu menjadi sangat penting gitu ya. Karena cukup besar kadang-kadang ada yang sampai 30% gitu ya prestasinya. Tapi sekali lagi kalau ternyata memang tidak sesuai dengan prodinya, kesesuaian prestasi dengan prodinya, ya jadi tidak dianggap begitu ya. Dia berprestasi tetapi ternyata tidak sesuai dengan prodinya. Contohnya misalkan beginilah, ada prodi-prodi yang mensyaratkan misalkan saja OSN gitu ya, hanya mensyaratkan OSN. Jadi Olimpiade Sains Nasional, misalkan seperti itu. Maka yang lain-lain walaupun dia berprestasi dianggap tidak berprestasi. Dia prestasinya ada olahraga, ada mungkin apa namanya pertandingan cerdas cermat lah atau baris berbaris lah atau apa. Maka karena yang dipersyaratkan oleh prodi ini adalah hanya OSN, maka yang lain-lainnya dianggap tidak ada. Walaupun ternyata dia melampirkan prestasinya gitu ya. Jadi ini menjadi sangat penting kesesuaian. Barangkali itu Bu Nani. Jadi untuk SNBP jadi mungkin ya apa namanya memang banyak pernak-perniknya gitu. Baik, terima kasih Bu. Baik, baik terima Bu Nani, kasih Pak ini Indi. Ya, silakan Pak mungkin Yun. ini menambahkan karena banyak Baik, adik-adik yang bertanya tentang ya. profil prodi kerjanya apa, belajarnya apa. Mungkin saya ini sebentar ya, saya screen Baik, sebentar silakan, silakan. biar adik-adik tahu caranya. Ya. Jadi adik-adik sebentar. Adik-adik cukup googling di sini, googling di website Polban aja. Belum muncul Pak, belum Polban muncul Pak. Hah? Udah Belum muncul kan? muncul screenshotnya Pak. Yang proses Pak. Nah, Oke. Nah, adik-adik cukup lihat di Polban ACID ini ya, Polban ACID. Kemudian dari situ nanti akan muncul di sini ada beranda tentang Polban jurusan. Nah, klik jurusan. Tadi ada yang tanya tentang sebentar. Tentang jurusan D3 konstruksi gedung misalnya. Jurusan klik teknik sipil, ada D3 konstruksi gedung, diklik di sini. Nah, di sini ada visi misi prodi tersebut apa. Kalau sudah lulus, nanti prodi itu bekerjanya di mana, akan jadi apa. Kemudian ini learning outcome-nya, capaian pembelajarannya. Nanti kalau adik-adik lulus dari prodi tersebut, sikapnya apa, pengetahuan yang akan didapatkan apa, keterampilan umumnya apa, keterampilan khususnya apa, ada di sini semua. Kemudian industri apa bekerjanya nanti ada di sini, keunggulannya di sini ada apa saja. Itu aja mungkin di semua prodi ada baik D3 maupun D4. Kadang kan banyak yang nanya, itu di web itu aja dilihat ya, adik-adik sekalian di web Polban, di searching aja web Polban, terus jurusan, kemudian prodinya. Mungkin itu Pak, tambahannya karena tadi banyak tanya. Itu Bu. baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, waktu juga yang harus memisahkan kita. Hari ini jam ini tepat 11.31 sesuai rencana kita. Demikian rangkaian acara sosialisasi penerima mahasiswa baru hari ini
Ya, saya tadi sudah jelaskan dengan banyak sekali informasi mungkin disampaikan, baik dari Wakil Direktur Akademik, Pak Iwan, juga dari Ketua Umum SMB. Tadi cukup detail apa disampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat membantu adik-adik dalam mengambil keputusan terbaik mengenai pendidikan tinggi, ya, untuk langkah adik ke depan. Namun jika masih ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan adik-adik bisa menghubungi tim helpdesk Politeknik Bandung yang tadi sudah disampaikan. Untuk acara hari ini juga itu akan tayang di YouTube channelnya Polban, sehingga adik-adik bisa membuka kembali acara hari ini, gitu ya. Kalau kurang jelas, silakan dibuka kembali. Masih kurang jelas, silakan menghubungi helpdesk. Demikian acara hari ini kita sudahi. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Wakil Direktur Pak Iwan yang sudah meluangkan waktu di hari ini. Hari ini memang sebenarnya hari libur kita ya, hari Sabtu, memang kita istilahnya ngabuburit lah, bukan ngabuburit lagi, ini ngabuburit karena pagi-pagi. Soalnya tadi sebenarnya pengennya ngabuburit Pak, jadi sekalian buka bersama begitu. Jadi terima kasih juga pada Prof. Vindi atas pemaparannya, dan juga saya ucapkan terima kasih pada teman-teman panitia yang sudah mendukung berjalannya acara hari ini. Juga kepada asisten saya yang di bagian FS dan di panitia, terima kasih. Itu kali saya hari ini kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Terima kasih. Selamat datang di Politeknik Negeri Bandung, institusi pendidikan vokasi unggulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Berdiri sejak tahun 1979, Polban telah menorehkan perjalanan panjang sebagai pilar pendidikan yang berkomitmen untuk mencetak tenaga profesional berkualitas. Politeknik Negeri Bandung menjadi rumah bagi ribuan mahasiswa yang berkomitmen untuk berkolaborasi dan berinovasi. Sebagai kampus hijau yang unggul dan terdepan, Polban mengedepankan prinsip eco-green melalui harmonisasi lingkungan, ruang terbuka hijau, pengelolaan ramah lingkungan, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung inovasi serta pembangunan berkelanjutan. Politeknik Negeri Bandung, tempat pembelajaran vokasi berkualitas, tidak hanya unggul dalam kurikulum dan pengajarannya, tetapi juga menyediakan fasilitas yang dirancang untuk mendukung aktivitas mahasiswa, baik akademik maupun non-akademik. Fasilitas ini membantu mahasiswa menjadi lulusan yang kompeten, siap bersaing dan unggul di dunia kerja. Polban menghadirkan lingkungan yang mendukung keseimbangan antara akademik, spiritual, dan aktivitas fisik. Mulai dari ruang kelas yang memadai, tempat ibadah, dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman, setiap sudut kampus ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan pengalaman belajar yang optimal. Kampus ini juga memiliki fasilitas untuk mendukung pengembangan keterampilan dan jaringan mahasiswa, seperti pusat karir, ruang konferensi, hingga area teknologi yang modern. Polban berkomitmen untuk menciptakan suasana belajar yang tidak hanya produktif, tetapi juga nyaman. Sehingga mahasiswa dapat berkembang secara maksimal di bidang akademik dan hobi mereka. Jurusan Teknik Sipil. Jurusan Teknik Sipil memfokuskan pada konstruksi sipil dan gedung,
perancangan jalan dan jembatan, perawatan dan perbaikan gedung, dan rekayasa infrastruktur. Jurusan Teknik Mesin. Jurusan Teknik Mesin menekankan proses belajar mengajar pada bidang teknik mesin, aeronautika, perancangan dan konstruksi mesin, dan proses manufaktur. Lulusannya dapat mentransfer keterampilan serta menerapkannya dalam sains dan keterampilan teknik industri. Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara. Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang refrigerasi dan tata udara. Bidang keahlian ini diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti rumah tangga, transportasi, serta industri untuk pengawatan produk, kenyamanan termal, hingga menjaga keberlangsungan proses pada industri. Jurusan Teknik Konversi Energi. Jurusan Teknik Konversi Energi menghasilkan lulusan yang terampil di bidang pemanfaatan dan pengembangan energi, perencanaan pembangkit tenaga listrik, audit energi, dan bidang-bidang lain yang terkait dengan energi. Jurusan Teknik Elektro. Jurusan Teknik Elektro menekankan proses belajar mengajar pada pemeliharaan dan instalasi listrik, pemeliharaan dan distribusi tenaga listrik, sistem kendali dan instrumentasi, telekomunikasi kabel dan nirkabel, serta sistem otomasi industri. Jurusan Teknik Kimia. Teknik kimia adalah disiplin ilmu yang merubah bahan baku menjadi bahan lain yang mempunyai nilai tambah, dengan memperlihatkan efisiensi proses dan dampak lingkungan. Proses yang terlibat adalah proses fisika, kimia, dan biologi. Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Bandung menghasilkan tenaga profesional yang mampu merancang, mengoperasikan, mengawasi, dan merawat peralatan industri proses. Jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Jurusan ini memiliki tujuan untuk mencetak tenaga profesional di bidang informatika dan teknologi informasi yang memiliki kemampuan analisis, perancangan, serta implementasi perangkat lunak yang dibutuhkan oleh dunia industri maupun masyarakat. Jurusan Akuntansi. Akuntansi mencoba mengukur hasil dari aktivitas ekonomi suatu organisasi dan mengumpulkan informasi untuk manajemen, investor, kreditor, lembaga hukum, konsumen, karyawan, dan pemerintahan. Jurusan Akuntansi menekankan pada bidang audit, manajemen akuntansi, akuntansi keuangan, akuntansi aktiva tetap, akuntansi internasional, akuntansi pajak, dan akuntansi sektor publik. Jurusan Administrasi Niaga. Sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang profesional dan beretika, jurusan Administrasi Niaga memfokuskan upaya pada pembentukan individu yang kompeten di sektor bisnis, pengelolaan kantor, pemasaran, pengelolaan aset fisik, dan pariwisata. Jurusan Bahasa Inggris. Jurusan Bahasa Inggris bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang terampil berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dan tulisan untuk keperluan bisnis dan industri, mengedit teks, dan menerjemahkan dokumen dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Lulusannya dapat bekerja di berbagai bidang pekerjaan di industri. Namun, pengembangan mahasiswa di Polban tidak berhenti di sana. Unit kegiatan mahasiswa hadir untuk mendukung hobi, minat, dan kreativitas mahasiswa. Mulai dari olahraga, kesenian, keagamaan, teknologi, hingga lingkungan. UKM di Polban sangat memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berekspresi. Di UKM, mahasiswa tidak hanya mengembangkan bakat mereka, tetapi menjadi tempat untuk tumbuh bersama, membangun relasi, dan memperkaya pengalaman selama menjadi mahasiswa Polban. Pengembangan diri mahasiswa melalui organisasi seperti Himpunan Mahasiswa, BEM, dan MPM yang menjadi ruang untuk beraspirasi dan melatih kepemimpinan.
Tidak hanya sampai di unit kegiatan mahasiswa, Politeknik Negeri Bandung memberikan perhatian penuh pada pengembangan diri mahasiswa pada bidang lainnya. Berbagai fasilitas dan dukungan disiapkan untuk memastikan mahasiswa dapat aktif, kreatif, dan berprestasi di berbagai bidang. Politeknik Negeri Bandung menjadi pelopor inovasi dengan menyelenggarakan kompetisi mobil listrik Indonesia yang bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan pengembangan antar perguruan tinggi. KMLI bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga kesempatan bagi mahasiswa untuk memperkuat kemampuan mereka, berbagi wawasan, dan terus mengembangkan teknologi. Mahasiswa berprestasi. Halo, saya Vicky Akmal dari Prodi D4 Teknik Otomasi Industri, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung. Prestasi saya selama di Polban, saya sudah menjuarai WorldSkill tingkat ASEAN di Singapura mendapat silver medal, kemudian WorldSkill Asia di Abu Dhabi mendapat gold medal, kemudian baru kemarin WorldSkill Competition di Lyon di Prancis mendapat silver medal. Tantangan yang saya hadapi selama di Polban adalah salah satunya manajemen waktu, di mana saya harus menyeimbangkan antara akademik dan prestasi. Namun, semuanya dapat saya hadapi dengan disiplin dan komitmen sepenuh hati. Dan tidak lupa juga dengan dukungan dan fasilitas dari Politeknik Negeri Bandung yang dapat mengantarkan saya dapat berkompetisi di kancah internasional. Untuk calon mahasiswa Polban, persiapkan diri kalian dan jangan ragu memilih Polban. Percayalah, Polban langkah pertama menuju kesuksesan.